Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Miss, hari ini kita belajar IPS. Materinya yaitu mengenai memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tentang lingkungan alam ya, tentang pengertian lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam itu lingkungan yang diciptakan oleh Allah, dan lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Nah, sekarang materi kita adalah memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jadi lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada di bumi ini, Nak, wajib kita pelihara ya sayang. Nah, kamu harus tahu bagaimana cara memeliharanya. Perhatikan. Ya, di sini ada tentang memelihara lingkungan alam. Lingkungan alam itu apa saja? Ada memelihara hutan, kemudian memelihara laut dan pantai, memelihara udara, memelihara gunung. Nah, bagaimana cara memeliharanya, Nak? Cara memelihara hutan. Nah, kamu tahu hutan kan? Nah, di hutan itu adalah tempat tinggal hewan. Tempat tinggal hewan sebagai paru-paru dunia karena banyak pohon. Nah, pohon ini bisa menyerap udara yang kotor sehingga memberikan kita oksigen, yaitu memberikan kita udara yang bersih untuk kita hirup. Jadi, kita harus memelihara hutan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah reboisasi. Apa, Miss, arti reboisasi? Reboisasi artinya penanaman hutan kembali atau menanam hutan yang gundul. Jadi bukan hanya kepala yang gundul, tapi hutan juga bisa gundul ya, Nak. Kenapa? Karena banyak orang-orang menebang hutan sembarangan untuk dijual kayunya ke luar negeri atau dijual kemana yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi apa akibatnya? Kalau hutan gundul, maka tidak ada lagi penyerapan air dari pohon-pohon yang ada sehingga dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Jadi kalau hutan kita gundul, maka akan timbul banjir dan tanah longsor. Jadi cara memeliharanya adalah reboisasi, yaitu kamu disuruh menanam pohon, ya. Jadi reboisasi artinya menanam hutan kembali. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Seperti yang Miss bilang tadi ya, banyak orang-orang yang suka menebang pohon sembarangan. Untuk apa, Miss? Pohonnya kalau ditebang dijual. Nah, kayunya itu dijual dan menghasilkan uang yang banyak. Tapi tidak izin dengan pemerintah. Makanya menebang pohon sembarangan itu sangat merugikan ya, Nak ya. Bukan hanya merugikan satu orang saja, tapi semua orang. Kenapa? Kalau hutan kita gundul, yang kalau ada bencana yang kena kita semua, ya kan? Baik, kemudian cara memelihara laut dan pantai. Laut dan pantai ini sangat indah. Kita suka bermain di pantai, main air, mandi-mandi. Kamu pasti suka ya bermain di pantai. Nah, supaya pantai kita bersih, supaya kita tetap nyaman bermain di pantai, maka kita harus memelihara laut dan pantai. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau anak Miss rekreasi misalnya ke pantai Bali, yang kalau di Medan pantai Bali ya, Nak ya, ada pantai Simersing. Nah, itu kan pantainya enak tuh ya untuk main air, untuk mandi-mandi. Nah, supaya tetap bersih, kamu tidak boleh buang sampah sembarangan ya, Nak ya. Jadi kalau buang sampah itu sampah makanan kamu. Kalau misalnya kamu rekreasi di sana, kamu cari tong sampah, buang sampahnya ke dalam tong sampah. Nanti kalau enggak, sampahnya terbawa air masuk ke laut, laut kita jadi kotor ya kan. Kemudian tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau racun. Nah, biasanya ada nelayan yang menggunakan bahan peledak seperti bom, ya. Dia kalau menangkap ikan pakai bom, enak, Nak. Ikannya mati semua. Nah, sampai ikan yang paling kecil-kecil pun yang nggak bisa kita makan ikut mati.
Kenapa tidak boleh pakai bahan peledak? Karena itu nak, jadi perkembangan ikan yang kecil-kecilnya tadi juga ikut mati. Jadi menangkap ikan menggunakan bahan peledak itu tidak boleh ya sayang. Seharusnya kita menangkap ikan tuh ya pakai jala, kalaupun ya dipancing ya dipancing, tidak boleh menangkap ikan pakai bahan peledak. Kemudian cara memelihara udara. Nah, udara kita ini itu yang paling kita butuhkan ya nak ya, udara, karena kita hidup membutuhkan udara untuk bernafas ya kan. Jadi kalau udaranya kotor, kita bernafas menghirup udara yang kotor, maka kita akan terkena penyakit. Penyakit apa, Miss? Penyakit sesak nafas ya. Paru-paru kita jadi kotor. Jadi kita harus memelihara udara. Bagaimana cara memelihara udara? Yang pertama adalah menanam pohon di tepi jalan. Kalau di kota-kota sudah jarang ya kita lihat pohon-pohon. Karena apa? Banyak gedung-gedung bertingkat. Tapi tetap kita harus menanam pohon di tepi jalan. Apa gunanya pohon ini? Seperti yang Miss bilang tadi, pohon ini berguna untuk menghirup udara yang kotor dan memberikan kepada kita udara yang bersih sayang. Jadi udara yang kita hirup jadi bersih. Kenapa? Kalau di kota itu biasanya kan banyak kendaraan-kendaraan, asap-asap knalpot. Nah, itu akan dihirup sama pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Nanti pohon itu akan memberikan udara yang bersih kepada kita. Jadi kita harus menanam pohon di tepi jalan supaya tidak panas juga loh nak. Kalau ada pohon kan kita tidak panas jadinya. Kalau ada yang pejalan kaki bisa berteduh di bawah pohon, ataupun kalau pas nanti kita lampu merah ya, kalau nggak ada pohon sama sekali itu panas, jadi terasa panas teriknya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Jadi bahan bakar itu ada yang ramah lingkungan, ada yang tidak. Ada yang dia bahan bakarnya itu mengeluarkan, kalau asal knalpotnya itu hitam gitu nah. Nah, itu kan tidak ramah lingkungan, dia bau tuh, kemudian hitam asapnya. Kamu pernah lihat kan? Nah, kemudian cara memelihara gunung. Cara memelihara gunung bagaimana? Cara memelihara gunung yaitu melakukan penghijauan dan reboisasi. Sama kayak hutan tadi ya nak. Karena kan gunung ini identik juga banyak pohon-pohonan. Kalau kamu ke Brastagi kamu lihat tuh banyak pohon berjejer ya kan nak. Jadi kalau seandainya pohon itu ditebangi, maka akan timbul longsor. Kalau sudah longsor kan kita tidak bisa lewat kalau mau ke Brastagi, mau jalan-jalan ke gunung ya. Yang kedua, tidak menambang pasir atau batu di kaki gunung. Jadi gunung itu juga ada kakinya ya nak ya. Bukan kaki kayak kita, kaki untuk berjalan, tidak. Yang di bawah gunung itu namanya kaki gunung. Jadi kita tidak boleh menambang pasir atau batu karena nanti gunungnya bisa longsor. Kemudian memelihara lingkungan buatan. Memelihara lingkungan buatan, menjaga kebersihan taman dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini tidak hanya lingkungan buatan ya nak, lingkungan alam juga. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kamu harus membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret dinding sekolah, dan menjaga fasilitas yang ada di gedung sekolah. Tak boleh coret-coret, nanti gedungnya jadi jelek ya. Oke, sampai sini dulu materi kita, cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Mudah-mudahan anak Miss bisa mengerti bagaimana cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jadi kalau ada orang yang masih suka buang sampah sembarangan, kamu tegur aja, kakak nggak boleh buang sampah sembarangan. Nanti bumi kita bisa menangis karena manusianya tidak menjaga atau tidak memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.